Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku, yang sudah nungguin video aku lama. Mohon maaf ya, kebetulan banyak kegiatan dan agenda, jadi aku jarang upload video, tapi akan aku rutinkan untuk teman-teman bisa persiapan ujian SKD CPNS. Kemudian nanti ada SKB CPNS, nanti akan aku upload juga di channel YouTube aku. Terus bagi teman-teman yang pengen latihan tryout, akan tersedia di website resmi aku www.tiasacademy.com akan tersedia banyak paket tryout untuk semua formasi di SKB CPNS-nya. Oke, mungkin sekarang yang ada baru perawat ya, tapi akan ada bidan, kemudian ada gizi, ada dokter, ada promosi kesehatan, dan yang lainnya. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas soal untuk persiapan SKD CPNS fokusnya adalah TKP. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, jangan lupa subscribe dulu. Kemudian follow Instagram aku, TikTok aku, YouTube aku, dan bagi teman-teman juga boleh banget yang mau bimbel bisa langsung hubungi atau langsung ke website resmi tiasacademy.com. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung mulai pembahasan soal nomor satu. Nah, di sini ada soal nomor satu seperti ini, teman-teman. Anda adalah seorang ASN. Pimpinan menghimbau dan mengajak untuk mengurangi pemanasan global akibat efek rumah kaca yang hampir terjadi di berbagai belahan dunia. Kontribusi yang Anda berikan sebagai seorang ASN itu apa? Yang menggunakan angkutan umum untuk pergi bekerja boleh ya. Jadi kita juga mengurangi kemacetan, kemudian tidak menggunakan banyak bahan bakar ya. Kalau misal semua ASN itu menggunakan motor sama aja ya, kita itu akan meningkatkan pemanasan global. Kemudian yang B membuang sampah pada tempatnya, ini bagus ya. Kemudian yang C mulai menanam pohon dan tanaman hijau di pekarangan ini juga boleh ya, ini juga boleh. Kemudian yang D mulai membatasi penggunaan plastik ini juga boleh. Memulai membatasi penggunaan peralatan listrik yang tidak penting ini boleh. Tapi karena di sini kita sebagai seorang AS kan tujuannya adalah bekerja ya. Gimana caranya kita berangkat bekerja itu menggunakan kendaraan umum ataupun mengurangi bahan bakar yang bisa meningkatkan pemanasan global. Karena ada hubungannya dengan ASN berarti kan ke kantor ya, bekerja kantor ya. Ini hanya orang-orang yang bisa dikerjakan sebagai orang pekerja. Jawabannya adalah yang A. Ini skornya 5. Kalau mau buang sampah pada tempatnya, ini semua orang bisa melakukan. Semua bisa. Kemudian menanam pohon dan tanaman hijau di pekarangan ini berarti di lingkungan rumah nih. Kemudian ini juga bisa kita lakukan di mana aja, bukan bukan hanya sebagai seorang ASN. Kemudian mulai membatasi penggunaan plastik ini juga bisa di mana aja, oleh siapa aja. Kemudian yang mulai membatasi menggunakan peralatan listrik yang tidak penting. Ini bisa juga di mana aja, bukan cuma di kantor. Ya, skornya 5 adalah yang A. Kemudian skor 4 yang mana kita bisa mengurangi listrik nih kalau di kantor. Kemudian, gimana lagi? Kita juga bisa membuang sampah pada tempatnya. Kemudian bisa menggunakan sampah atau mulai membatasi sampah plastik kalau jajan. Kemudian mulai menanam pohon ini dilakukan di rumah yang paling sederhana. Skornya 1. Gampang ya teman-teman. Intinya kita lihat posisi kita adalah sebagai apa di sini sebagai seorang ASN. Berarti ketika teman-teman berangkat kerja, ketika teman-teman mau tugas, mau dinas, gunakanlah angkutan umum untuk mengurangi pemanasan global. Next. Soal nomor 2 ya, kalau misal ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar bagi teman-teman yang mau persiapan ujian, terus bingung bimbel di mana, boleh juga bimbel privat di aku ya. Atau langsung chat nomor HP-nya 0899884331. Mohon maaf kalau misal soal respon adminnya lagi libur. Kemudian soal nomor 2, Kepala Kantor Wilayah tempat Anda bekerja ini memberikan instruksi bahwa hari Jumat akan diadakan gotong royong untuk membersihkan kantor yang dimulai dari lingkungan divisi masing-masing. Sikapnya kita itu gimana? Yang A mengabaikan hal tersebut karena tidak ada jadwal kantor. Ini kurang tepat ya. Karena di sini sudah ada instruksi, berarti harusnya dilaksanakan. Menyambut dengan penuh antusias. Nah, ini paling bagus ya, teman-teman. Kita berarti ada kontribusinya untuk melakukan gotong royong membersihkan kantor. Ini ada kontribusi keaktifan kita.
Kemudian yang C, mulai membersihkan lingkungan divisi dari hari sebelumnya. Karena instruksinya mulai hari Jumat, kalau ini berarti terlalu rajin nih. Kemudian yang D, meminta semua rekan kerja untuk membawa alat perkakas dari rumah. Ini boleh ya. Kemudian yang E, meminta izin kepada pimpinan untuk tidak ikut karena kerjaan sedang menumpuk. Ini juga kurang, mengabaikan skor satu, kemudian minta izin skornya dua karena tidak ada kontribusi kita. Kemudian skor kita adalah skor 3, ini yang C karena ini terlalu rajin karena di sini instruksinya mulai hari Jumat dan teman-teman disuruh untuk gotong royong membersihkan kantor, berarti alangkah lebih baiknya adalah kita antusias untuk menyambut dengan penuh antusias. Kemudian di sini yang D itu skornya 4. Kita meminta semua rekan untuk membawa alat perkakas. Respon kita dulu, sikap kita kan menyambut dengan antusias. Kemudian meminta semua rekan kerja untuk aktif membawa alat perkakas dari rumah masing-masing. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang kita sambut instruksi dari atasan ketika akan adanya gotong royong hari Jumat membersihkan kantor ya udah aktif. Next. Nah, sebelum lanjut, jadi di sini aku memiliki paket belajar mandiri untuk SKD CPNS, fokusnya adalah TWK. Ada 10 video materi dan bahas soal, jadi udah campuran, ada materinya, ada bahas soalnya. Kemudian ada 10 kali latihan soal CAT, kemudian ada 5 paket tryout, CAT, TWK. Kemudian ada materinya sudah sesuai, kemudian rankingnya nasional, masa aktifnya 6 bulan. Ini sedang promo, harganya adalah 100.000. Teman-teman bisa langsung daftar di website aku resmi ya, www.tsacademy.com. Di sini ya teman-teman ya, silakan bagi teman-teman yang mau belajar secara mandiri fokus TWK, semuanya adalah penalaran seperti yang ada di channel YouTube aku. Itu soal pembahasannya juga sudah lengkap, teman-teman bisa langsung latihan untuk bisa paham karena TWK adalah PAUD ya. Aku dapat 100 itu juga alhamdulillah sekali, jadi harapannya teman-teman nanti juga bisa dapat 100 lebih ya harapannya. Lanjut, soal nomor 3 ya teman-teman. Di sini ada soal nomor 3 seperti ini. Anda adalah seorang pemimpin pemerintahan. Suatu hari, salah satu pemuda dari suku asli daerah X diperas oleh beberapa orang pemuda dari suku pendatang. Oleh karena itu, jumlah mereka yang sangat banyak. Pemuda dari suku asli mengalah, akhirnya mengalah nih, karena kita itu lebih sedikit. Setelah itu, pemuda tersebut pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada pemuda lain dari sukunya. Mendengar cerita tersebut, para pemuda asli itu tidak menerima. Mereka pun membuat perhitungan dengan para pemuda dari suku pendatang. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah dari suku pendatang ini hangus terbakar. Bahkan terjadi pertumpahan darah. Jika konflik itu dibiarkan, akan menodai persatuan dan kesatuan NKRI. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, kita itu akan gimana? Yang A, menumbuh kembangkan toleransi antar suku, boleh. Yang B, melakukan penyuluhan kepada kedua suku, boleh. Yang C, memerintahkan aparat di bawah untuk mengamankan, boleh. Yang D, memberikan vonis terhadap kedua suku, boleh. Yang E, mengadakan rekonsiliasi antar suku, boleh. Oke, jadi di situ statusnya adalah sedang apa? Hangus, terbakar. Karena ada konflik yang menyebabkan beberapa rumah suku ini hangus terbakar, bahkan terjadi pertumpahan darah. Kan kita nggak bisa nih melakukan secara kosongan, tangan kosong. Jadi yang toleransi kurang tepat. Karena sudah sampai adanya kekerasan, pertumpahan darah, bakar membakar, kita perlu aparat untuk mengamankan. Ini skornya 5. Ya, rekonsiliasi itu boleh, skornya itu 4. Tapi kalau penyuluhan, ini skornya 1. Mereka itu lagi panas-panasnya perang antar suku sampai bakar-membakar, itu perlu adanya bantuan dari aparat keamanan. Skor 3 yang mana, Kak? Memberikan vonis kepada kedua suku. Ya, kemudian skor 1, skor 2 menumbuh kembangkan toleransi. Ya, oke. Karena yang pertama kita perlu dari aparat. Setelah dari aparat, kita perlu rekonsiliasi antar suku, diskusi. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, kita jatuhin vonis untuk kedua suku biar kapok. Nah, kebalik ya teman-teman ya, skor 3 yang ini, skor 4 yang ini. Karena sudah sampai kekerasan, sudah sampainya adanya keributan, konflik menudai, kemudian ada yang sampai pertumpahan darah, harus adanya vonis 4. Skor 3 adalah yang E.
Yang S skornya 3. Nah, biar nggak pusing, biar nggak bingung. Jadi skor 4 itu kita jatuhi vonis, dan skor 3 rekonsiliasi kita jatuhi skor kayak gitu. Dan menumbuh kembangan toleransi skor 2, penyuluhan skor 1. Penyuluhan dilakukan ketika itu belum adanya pertumpahan darah, belum adanya bakar membakar. Itu kan masih tenang ya situasi. Karena di sini situasinya udah nggak tenang, sudah nggak kondusif. Kalau kita memberikan penyuluhan ya kita tidak akan digubris, malah justru kita akan membahayakan diri kita sendiri. Begitu ya teman-teman ya. Next, nomor 4. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tulis aja di kolom komentar. Siang ini Anda itu berkunjung ke sebuah tempat wisata. Karena hari libur, tentu saja pengunjung ini sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk objek wisata, antrian ini sangat panjang, teman-teman. Kemudian Anda itu melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang 10-an antrian di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah ditambah cuaca pada saat itu panas. Apa yang akan teman-teman lakukan? Yang A, meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. Boleh, kita ada wujud empatinya, kepeduliannya. Kemudian yang B, meminta ibu tersebut untuk berpindah ke antrian di depan Anda. Nggak boleh ya. Kalau ini tuh menyerobot. Nyerobot antrian di depan. Kemudian yang C, bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Boleh. Kemudian yang D, antri seperti biasa. Karena kondisi antrian panjang, sangat panjang. Ini kurang tepat juga. Nggak ada wujud pedulinya. Kemudian yang E, menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda. Ini juga boleh. Nggak boleh nih. Ini ibaratnya kayak mengambil antrian di belakang kita. Jadi, karena di sini kita ngelihat ibunya sedang hamil, kemudian masih panjang antriannya 10-an, berarti kita yang bertukar dengan posisi antrian ibu itu. Kemudian, skor 4 boleh untuk mengambil antrian kita. Jadi kita yang di belakang, tukeran. Ibu posisinya nomor 7 misalnya. Kita yang nomor 10. Kemudian skor 3 yang mana? Ini, meminta ibu tersebut untuk antri seperti biasa. Ini skornya 3. Skor 2 meminta untuk di depan, dan skor 1 di dekat kita. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Ya, kasihan karena ibunya tersebut sudah panas. Kayak gitu. Oke, lanjut ya soal nomor 5. Soal nomor 5, teman-teman. Di sini soal nomor 5 ada soal seperti ini. Anda baru saja pulang kerja karena tugas yang begitu banyak. Anda begitu lelah dan baru ingat kalau hari ini ada jadwal dengan Pemuda Karang Taruna tempat tinggal Anda. Apa yang akan teman-teman lakukan? Yang A, meminta teman Anda untuk menggantikannya karena Anda sangat lelah. Kemudian yang B, menghadiri pertemuan Karang Taruna sebentar saja. Boleh. Kemudian yang C, berangkat menghadiri pertemuan Karang Taruna seperti biasa. Boleh. Tidak menghadiri temuan tersebut karena Anda sangat lelah, ini bukan alasan ya teman-teman ya. Kemudian yang E, meminta izin untuk tidak hadir. Ini juga kurang tepat ya, ketika kita di sini baru pulang kerja, kemudian karena tugasnya begitu banyak, Anda begitu lelah, dan baru ingat kalau hari ini ada jadwal dengan Pemuda Karang Taruna tempat tinggal Anda, alangkah baiknya, karena di situ ada undangan, harus datang. Berarti yang C, berangkat menghadiri pertemuan Karang Taruna seperti biasa, ini skornya 5. Kemudian boleh kita sebentar saja, ini skornya 4. Menghadiri pertemuan Karang Taruna sebentar saja, ini yang penting kita nongol ya, sebagai wujud kita ada rasa saling gitu kan, saling memiliki karena kita hadir nih di pertemuan itu, menghargai juga undangan. Kemudian skor 3, meminta teman Anda menggantikan. Ini skornya 3 boleh, dan minta izin skornya 2. Tidak menghadiri pertemuan skornya 1. Begitu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Ya, oke, jadi di sini aku juga memiliki atau ada paket tryout SKB CPNS Perawat paket 1, 2, 3 dengan harga promo 149.000. Teman-teman bisa mendapatkan tiga kali paket tryout. Kemudian ini mohon maaf, setiap paket tryout itu adalah isinya 90 soal ya. Ini, aduh belum diganti. Oke, mohon maaf. Soalnya tersedia hanya kompetensi teknisnya perawat aja. Ini posternya belum diganti, mohon maaf ya. Tersedia pembahasan lengkap setiap tryout. Jadi setiap tryout, karena kalau SKB CPNS itu satu paketnya itu hanya 90 soal yang isinya adalah perawat semua. Ya teman ini.
Ini sudah sesuai dengan soal kisi-kisinya perempuan RB, rankingnya nasional bisa dikerjakan berulang. Masa aktifnya adalah 6 bulan. Tersedia 3 paket tryout, bukan P3K ya, SKB. SKB CPNS perawat. Nanti aku ganti deh, ini posternya ada belum diganti. Mohon maaf teman-teman. Nah, harganya adalah murah, 149.000. Teman-teman bisa langsung beli di website resmi aku, www.tsacademy.com. Teman-teman bisa langsung mendapatkan soal paket paket soal CPNS, SKB CPNS perawat, itu isinya adalah teknis perawat, tidak ada manajer. Ini posternya P3K, belum aku ganti, mohon maaf ya. Ini isinya adalah paket 1, 2, 3, satu paketnya 90 soal, berarti kalau 3 paket isinya 270 soal, bisa teman-teman pelajari dan sudah ada pembahasan lengkap. Itu bentuknya adalah CAT, langsung teman-teman kerjakan, langsung teman-teman lihat pembahasannya itu sudah bisa untuk dipelajari. Kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa langsung beli di website resmiku. Next, soal nomor 6. Soal nomor 6, di sini ada soal seperti ini. Anda merupakan karyawan lama di perusahaan dan paling senior di antara tim kerja Anda. Tahun ini, tim Anda ini memasukkan beberapa anggota baru masuk ini ke dalam perusahaan dengan dan tim Anda. Agar semua ini dapat bekerja sama dan bersosialisasi dengan baik, sikap kita itu gimana? Yang A menawarkan diri kepada pimpinan untuk membimbing anggota tim boleh. Kita itu paling senior kan. Kemudian yang B mencoba mencairkan suasana dengan anggota tim yang baru masuk boleh. Yang C memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada anggota tim yang baru masuk boleh. Yang C cuek saja karena sudah mempunyai tugas masing-masing. Ini kurang tepat, skornya 1. Yang M menyelenggarakan acara makan bersama yang dapat mempererat hubungan anggota tim lama dan baru ini juga boleh. Karena di sini status kita adalah kita paling lama dan paling senior. Agar semua dapat bekerja sama dan bersosialisasi dengan baik, itu gimana? Kan biar mempererat hubungan juga ya. Menawarkan dengan pimpinan, mencairkan, memperkenalkan diri karena kita posisi di situ sebagai seorang senior paling lama, kemudian biar nanti hubungan kinerjanya bisa baik, bersosialisasi juga dengan baik, kita acarakan, tindakan acara makan bersama yang dapat mempererat hubungan anggota tim lama dan baru. Ini skornya 5. Jadi karena kita, kalau misalnya kita sudah pernah kumpul bareng, diskusi bareng, nanti itu akan bisa erat nih hubungannya. Jadi, bekerja sama dan bersosialisasi itu juga akan gampang bisa terjalin dengan baik. Skor 4 yang mana? Kita perkenalan terlebih dahulu kepada anggota yang baru. Mereka kan akan malu ya kan? Kemudian, mencoba menawarkan diri kepada pimpinan untuk membimbing anggota tim. Dan skor 2, mencoba mencairkan suasana dengan anggota tim yang baru masuk. Begitu teman-teman. Kalau misal kita paling senior, gimana caranya biar terjadi sosialisasi yang paling erat, kerjasama yang bisa mempererat hubungan keduanya, kita ajak mereka untuk makan bersama dan mempererat hubungan anggota tim. Oke, lanjut ya. Soal nomor 7. Anda menemukan sebuah dompet saat sedang berada dalam perjalanan baru pulang di bus. Dalam dompet tersebut terdapat sejumlah uang, kartu kredit, serta tanda pengenal. Kebetulan anak Anda ini sedang dirawat di rumah sakit dan memerlukan banyak biaya. Sikap kita itu gimana? Nah, yang A mengembalikan dompet tersebut beserta seluruh isinya pada pemiliknya, ini bagus. Yang B mendatangi kantor polisi terdekat, ini ya, dan menyerahkan dompet tersebut kepada yang berwenang, boleh. Kemudian yang C meminjam uang di dalamnya lebih dahulu untuk kepentingan anak, baru kemudian dikembalikan. Boleh nggak? Boleh juga, cuma kurang tepat ya. Kemudian dia mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya dengan harapan mendapatkan, ada kata kunci mendapatkan harapan imbalan. Sebenarnya boleh, cuma kurang tepat ya. Kemudian yang E, mengembalikan dompet tersebut tanpa mengembalikan uang. Ini kurang tepat juga ya. Di dalamnya sebagai imbalan karena telah mengembalikan dokumen penting dalamnya. Oke, soal nomor 7 ini PR. Silakan teman-teman tulis. Kira-kira menurut teman-teman jawaban yang paling tepat, pendapat yang paling tepat menurut teman-teman untuk mendapatkan skor 5 di soal SKD CPNS fokusnya adalah TKP. Ini opsi yang mana? A, B, C, D, atau E? Silakan tulis beserta alasannya. Dan bagi teman-teman yang di sini sedang berjuang untuk ujian SKD CPNS, semoga teman-teman dilancarkan, dimudahkan. Semoga channel YouTube aku bisa membantu teman-teman lancar mendapatkan ujian dengan skor yang terbaik dan bisa lulus menjadi
PNS di tahun 2024. Aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.